Shalom keluarga damai, sungguh mengucap syukur jika Tuhan memberikan kasih karunia dan berkat-Nya bagi kita dan keluarga. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera pagi ini. Sebelumnya mari kita membuka renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan. Saat ini kami rindu membuka hati, mendengarkan sapaan-Mu, dan belajar memahami apa arti pertobatan yang sejati. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema renungan hari ini adalah apakah pertobatan itu? Banyak orang mengira pertobatan hanya berarti menyesal atau merasa bersalah. Tetapi dalam Alkitab, pertobatan jauh lebih dalam. Pertobatan berarti berbalik 180 derajat dari kehidupan dalam dosa menjadi hidup yang diampuni dan mengikuti kehendak Kristus. Kita melihat di dalam perkataan Yesus dalam Injil Matius 4 ayat 17. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Di sini Yesus tidak sekedar meminta orang menyesal, tetapi mengajak mereka mengubah arah hidup, meninggalkan dosa, dan masuk dalam kehidupan baru yang dipimpin oleh Tuhan. Alkitab juga mengingatkan kita lewat surat Paulus, hiduplah sebagai manusia baru yang terus diperbaharui sesuai kehendak Allah, dari Kolose 3 ayat 10 yang diparafrasekan. Jadi pertobatan bukan satu peristiwa sekali jadi. Pertobatan adalah perjalanan, proses terus-menerus untuk berubah menjadi seperti Kristus. Keluarga damai tentu mengenal kisah pertobatan Rasul Paulus. Ia dahulu bernama Saulus, seorang yang sangat taat hukum Taurat, tetapi begitu membenci para pengikut Yesus. Saulus mengejar, menangkap, bahkan ikut menyetujui kekerasan terhadap jemaat Tuhan. Tetapi semuanya berubah ketika ia dalam perjalanan menuju Damsyik. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri dan memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di titik ini Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Hidupnya tidak lagi sama. Ia tidak hanya berhenti berbuat jahat, tetapi berbalik total, hidup dalam panggilan baru. Dari seorang pembenci Yesus, ia menjadi pewarta Injil yang begitu berani dan setia. Inilah pertobatan, bukan sekedar berhenti dari kesalahan, tetapi berjalan ke arah baru yang dituntun oleh Kristus. Selanjutnya marilah kita merenungkan apakah arti pertobatan bagi kita. Yang pertama, pertobatan artinya menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah jatuh dalam dosa, ego, kemarahan, iri hati, dan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk datang kepadanya. Ia memanggil kita apa adanya. Kedua, pertobatan berarti kita berani mengakui dan meninggalkan dosa. Pertobatan selalu dimulai ketika kita berkata, "Ya Tuhan, aku salah, aku ingin berubah." Dan langkah-langkah kecil, perubahan itulah yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita. Ketiga, pertobatan berarti menerima anugerah keselamatan dalam Kristus. Pertobatan bukan usaha kita sendiri. Kita dimampukan oleh kasih Tuhan, oleh karya Yesus di kayu salib, yang menebus kita dan membuka jalan menuju kehidupan kekal. Keempat, pertobatan berarti hidup sebagai manusia baru.
Hidup baru bukan berarti tiba-tiba sempurna, tetapi hidup baru berarti kita belajar taat kepada Tuhan hari demi hari. Bahkan ketika kita jatuh, kita bangkit lagi bersama Kristus. Seperti Paulus yang bertobat dan kemudian menjadi pelayan Tuhan. Setiap hari kita pun dipanggil untuk hidup dalam tujuan yang baru. Mungkin bukan menjadi rasul keliling, tetapi menjadi murid Kristus dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, pelayanan, dan relasi kita. Pertobatan mengubah cara kita berbicara, memilih, bertindak, dan memperlakukan orang lain. Hidup kita menjadi cerminan kasih Kristus. Keluarga damai, pertobatan adalah undangan kasih dari Tuhan. Setiap hari Tuhan memanggil kita, ayo kembali, ayo berjalan bersamaku. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ada bagian dari hidup kita yang masih menjauh dari Tuhan? Apakah ada hal yang perlu kita tinggalkan? Dan apakah kita mau melangkah ke dalam kehidupan baru bersama Kristus? Seperti Paulus, biarlah kita pun mengalami perbuatan, pembaruan hati, dan arah hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa pertobatan adalah jalan menuju hidup yang Engkau pulihkan. Ajari kami untuk berani meninggalkan dosa dan menapaki hidup baru yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk berubah, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi oleh anugerah dan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau, seperti Paulus yang Kau ubahkan dari hidup yang lama menjadi pelayan-Mu. Kami menyerahkan hari ini kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.